Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, wa ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wa talibat. Puji syukur senantiasa kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, atas kesehatan yang kita rasakan pada saat ini, serta kesempatan sehingga kita bisa kembali lanjutkan pelajaran kita, pelajaran ilmu usul fikih. Kita tema besarnya atau pembahasan besar kita adalah tentang dalil-dalil syariat. Yang mana dalil-dalil syariat ini sudah kita pelajari, bahwa yang disepakati ada 4, yang diperselisihkan ada 6. Kita mulai dari yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kita mulai dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, apa pengertiannya itu sudah kita jelaskan. Kemudian kita jelaskan pembahasan tentang Al-I'jaz, itu ada kita bahas. Adapun sekarang yang kita bahas adalah tentang yang terakhir kali, maksudnya adalah mengenai jenis-jenis hukum di dalam Al-Quran, macam-macam hukum di dalam Al-Quran, yang mana di dalamnya kita katakan yang pertama kali adalah ahkam i'tiqadiyah yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian tentang ahkam khuluqiyah, tentang akhlak. Ahkam amaliyah, tentang amalan serta aktivitas dan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Kemudian mengenai tentang ahkam al-ahwali syakhsiyah, hukum yang berkaitan tentang keluarga dan lain-lainnya. Kemudian tentang ahkam al-madaniyah atau al-muduniyah, yang berkaitan tentang muamalatul afrad, tentang muamalah seseorang, baik itu jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Kemudian tentang ahkam jinaiyah, hukum-hukum tentang kejahatan. Apa hukum bagi orang yang berbuat kejahatan, membunuh, mencuri, berzina dan lain-lainnya. Ahkam murafaat, hukum-hukum yang berkaitan tentang keputusan, tentang persaksian dan sumpah menyumpah. Ini tentang ahkamul murafaat. Adapun ahkam dusturiyah, ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan tentang peraturan hukum serta dasar-dasarnya yang membatasi antara hubungan hakim dengan orang yang dihukumi, dijatuhkan hukuman, ataupun per orang serta per kelompok. Itu pembahasan tentang dusturiyah. Ahkam dauliyah, hukum yang berkaitan tentang kenegaraan. Ahkam al-iqtisadiyati wal maliyah, hukum tentang ekonomi dan keuangan. Ini jenis-jenis hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa man istaqra'a ayatil ahkam fil Quran, barang siapa yang membaca ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran, yatabayyan anna ahkamahu tafsiliyah fil ibadat, maka akan jelas baginya bahwa hukum-hukum, jika hukum tersebut berbicara tentang hukum ibadah, maka hukumnya berbentuk rinci. Wa ma yulhaqu biha minal ahwali syakhsiyah, dan begitu pula berkenaan tentang kekeluargaan, maka pembahasannya itu dibuat rinci. Wal mawarith, begitu pula tentang warisan. Lianna aktsara ahkami hadzal naw' ta'abbudi, karena kebanyakan dari jenis hukum ini ta'abbudi. Maksud ta'abbudi adalah ibadah yang mutlak, yang tidak bisa berubah-ubah sampai kapanpun. Wala majala lil aqli fihi, yang mana tidak ada ruang untuk akal untuk
ikut campur di dalamnya, wala yatatawwar bi tatawwuril bi'at, dan tidak berkembang dengan perubahan-perubahan lingkungan ataupun zaman dan waktu. Makanya dibahas rinci. Wa ma fi ma'adal ibadat, adapun dari selain hukum berkaitan tentang ibadah dan ahwal syakhsiyah berkaitan tentang keluarga, di antaranya minal ahkamil madaniyah, ahkam al-madaniyah yang berkenaan tentang jual beli atau muamalah seseorang, serta hukum mengenai tentang kejahatan, perundang-undangan, kenegaraan dan lain-lainnya. Ini bisa saja berkembang sesuai zaman. Fa ahkamuhu fiha qawaid ammah, yang mana hukum-hukumnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu dengan bentuk kaidah-kaidah umum, dasar-dasar umum. Walam yata'arrad fiha li tafsilatin juz'iyyah illa fin nadir, yang mana tidak akan dibahas secara rinci kecuali sebagian saja atau sedikit saja. Lianna hadhil ahkam tatatawwar bi tatawwuril bi'ati wal masalih, karena hukum-hukum ini dia bisa berkembang dengan perubahan lingkungan, masa, tempat dan zaman, wal masalih, serta maslahat-maslahat yang sering berubah-ubah. Faqtasara al-Qur'an fiha 'alal qawaidil ammah wal mabadi'il asasiyah, maka Al-Qur'an pun hanya menjelaskan secukupnya saja dengan bentuk kaidah-kaidah umum dan dasar-dasar yang umum juga. Liyakuna ulatal amri fi kulli asrin fi sa'ah, agar apa? Agar setiap pemimpin di setiap masa itu memiliki keleluasaan min an yafsilu qawaninihim fiha, untuk merinci peraturan-peraturan mereka di dalamnya, hasba masalihim fi hududi ususil Quran, sesuai dengan maslahat-maslahat yang mereka ketahui, namun dengan batasan-batasan dasar-dasar yang sudah dibatasi oleh Al-Quran, min ghairi istidam bi hukmin juz'iyyin fiha, tanpa harus bertabrakan dengan hukum yang sebagian di dalam Al-Quran, hukum yang ada sebagiannya di dalam Al-Quran. Inilah pembahasan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kemudian kita bahas setelah jenis-jenis hukumnya tentang dalalatu ayatihi, imma qat'iyah wa imma dhanniyah. Dalalah ayatihi, yang ditujukan oleh ayat Al-Quran tersebut, ditujukan terhadap sesuatu. Ayat Al-Quran tersebut menunjukkan terhadap sesuatu, apakah dalalahnya itu qat'iyah, itu pasti, tidak mungkin melenceng, tidak salah tunjuk ibaratnya, imma dhanniyah, atau hanya perkiraan saja, dhann saja. Jadi misalnya ada ayat yang ditujukan di dalam Al-Quran, apakah yang ditujukan oleh ayat tersebut dia bersifat qat'iyah, qat'i ini pasti, benar itu yang ditujukan, tidak mungkin salah, atau bersifat dhanniyah, kemungkinan yang ditujukan itu. Nah, itu dia maksudnya. Nah, faham ya yang dimaksud dengan dalalah, yang ditujukan oleh ayat tersebut, yang ditunjuk oleh ayat tersebut. Imma qat'iyah wa imma dhanniyah. Ada dua tipe. Yang pertama qat'iyah, benar itu yang ditunjukkan, yang ditujukan oleh ayat Al-Quran, atau dhanniyah, hanya perkiraan saja, masih dhann, bisa saja salah, bukan itu maksud dan tujuannya. Perhatikan kitabnya. Nususul Qur'an jami'uha qat'iyatun min jihati wurudiha wa thubutiha wa naqliha 'anir rasuli ilaina. Nas-nas di dalam Al-Quran, nas-nas ayat-ayat di dalam Al-Quran, ingat, nas-nas ataupun setiap ayat di dalam Al-Quran itu qat'iyah, itu qat'i, itu pasti benar. Min jihah, dari sisi keberadaannya, ketetapannya, penyampaiannya dari Rasul sampai ke kita, itu seluruhnya qat'iyah, tidak ada kesalahan, itu seluruhnya pasti benar. Paham? Ai najzimu wa
naqta' bi anna kulla nassin natluhu min nususil Qur'an huwa nafsuhu an-nassul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Maksudnya adalah kita yakin dan percaya bahwasanya seluruh nas ataupun setiap ayat yang kita baca dari nas-nas Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an, huwa nafsuhu an-nassul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Nas-nas tersebutlah yang mana nas-nas tersebut sama dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sama. Gak ada bedanya. Apa yang kita baca sekarang dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Itu yang harus kita yakini. Itu yang dimaksudkan dengan qat'iyah. Apa yang kita baca sekarang di zaman ini dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan apa yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dahulu, itu sama persis. Tidak ada perubahan sedikit pun dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Paham? Itu yang harus kita yakini. Wa ballaghahu ar-rasulul ma'sum ila al-ummati min ghairi tahrifin wala tabdil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum menyampaikan ayat-ayat tersebut, nas-nas tersebut kepada umatnya tanpa melencengkan sedikit pun atau mengubah-ubah apa yang ada di dalamnya sedikit pun. Itu yang perlu kita yakini. Li'anna ar-rasul al-ma'sum kana idza nazalat alaihi surah aw ayatun ballaghaha ashabahu wa talaha alaihim wa katabaha katabatu wahyihi wa katabaha man kataba li nafsihi min sahabatihi. Karena ar-rasulul ma'sum Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila kana idza nazalat alaihi surah, bahwasanya apabila turun kepadanya suatu surat au ayat atau ayat-ayat atau au ayah atau satu ayat, balaghaha ashabahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sampaikan kepada sahabatnya. Tidak ada yang dipendam oleh Rasulullah. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa talaha alaihim. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan Nabi bacakan kepada mereka. Wa katabaha katabatu wahyi, dan juga ditulis oleh penulis-penulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau tidak salah Zaid bin Thabit. Ditulis oleh mereka. Nabi sebutkan, Nabi sampaikan kepada sahabatnya, Nabi bacakan, Nabi perintahkan penulis-penulis wahyu untuk menulis Al-Qur'an ayat tersebut. Wa katabaha man kataba li nafsi min sahabati. Demikian pula sahabat lainnya menulis untuk diri mereka. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Wa hafidhaha minhum adadun katsir. Dan juga sangat banyak di antara mereka yang menghafalnya langsung. Wa qara'uha fi salawatihim fi salatihim, dan mereka baca pula ayat-ayat tersebut di salat-salat mereka. Wa ta'abbadu bi tilawatiha, dan mereka beribadah dengan membaca Al-Qur'an ayat-ayat tersebut fi sa'iri awqatihim, di setiap waktu mereka. Perhatikan, demikianlah Al-Qur'an, nas-nas dalam Al-Qur'an seluruhnya qat'iyah dari sisi keberadaannya, ketetapan di dalam ayat-ayat di dalamnya, penyampaiannya kepada kita sampai zaman sekarang ini, itu qat'iyah, seluruhnya benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada keraguan-keraguan, itu yang perlu kita yakini. Karena apa tadi? Nabi tatkala turun kepadanya sebuah ayat, surat ataupun satu ayat, dia sampaikan langsung kepada sahabat-sahabatnya.
Dia bacakan kepada sahabatnya, penulis-penulis wahyu dia perintahkan untuk menulis ayat-ayat tersebut, dan sebagian para sahabat ada juga yang menulis untuk diri mereka. Kemudian mereka pun menghafalnya, kebanyakan mereka menghafalnya dan mereka bacakan di setiap sholat mereka. Alhamdulillah. Kemudian juga mereka beribadah dengan membaca Al-Quran di setiap waktu mereka. Wa ma tuwfiya ar-rasul illa wa kullu ayatin min ayatil Qur'an mudawwanatun fi ma'tadal Arab an yudawwinu fihi. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu sudah tertulis di kebiasaan orang-orang Arab menulisnya atau menjaganya. Ya, dahulu mereka tulis di pelepah kurma, dahulu mereka tulis di bebatuan, dahulu mereka tulis di dedaunan, di tempat-tempat yang biasa mereka tulis, mereka jaga. Wa mahfuzatun fi suduri katsirin minal muslimin, dan ayat-ayat Al-Quran tersebut terjaga di dada-dada hati kaum muslimin. Qad jama'a Abu Bakar As-Siddiq biwasitati Zaid ibn Thabit, dan Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpulkan Al-Quran tersebut dengan bantuan Zaid ibn Thabit. Wa ba'du sahabatil ma'rufina bil hifdzi wal kitabah hadhihi al mudawwanat wa dhamma ba'daha ila ba'din, dan dengan bantuan beberapa sahabat yang terkenal dengan hafalan dan tulisan-tulisan yang gemar menulis, wa dhamma ba'daha ila ba'din, lalu digabungkanlah antara yang sebagian dengan sebagian lainnya. Murattabat at-tartib alladhi kana ar-rasulu yatluha bihi, sesuai dengan urutan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada para sahabat. Wa yatluha bihi ashabahu fi hayatihi, yang mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada para sahabatnya semasa hidupnya. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Qur'an itu seluruhnya sudah tertulis, sudah terjaga oleh para sahabat, dan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu mengumpulkan Al-Qur'an tersebut yang 30 juz di zaman kita sekarang ini, mengumpulkannya dengan bantuan Zaid bin Thabit dan beberapa para sahabat yang terkenal dengan hafalannya dan tulisan yang dia jaga. Kemudian digabungkanlah antara satu dengan yang lainnya sesuai urutan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semasa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sarat hadhihi al-majmu'ah wa ma fi suduril huffaz hiya marja'ul muslimin fi talaqqil Qur'an wa riwayatihi, sehingga jadilah apa yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq wa ma fi suduril huffaz, dan apa yang ada di hafalan para huffaz, para sahabat yang hafal Al-Quran, sebagai referensi bagi kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan meriwayatkannya. Wa qama ala hifdhi hadhihi al-majmu'ah Abu Bakar fi hayati, dan yang mendirikan atau yang memulai menjaga apa yang sudah dikumpulkan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah yang pertama memulai mengumpulkan Al-Quran di masa hidupnya. Wa khallafahu fil muhafadhah 'alaiha Umar, lalu digantikan di dalam menjaga Al-Quran tersebut Umar bin Al-Khattab. Thumma tarakaha Umar inda bintihi Hafsah ummil mu'minin. Kemudian setelah Umar, Nabi tinggalkan apa yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar tersebut dari ayat-ayat Al-Quran kepada anak perempuannya yang bernama Hafsah ummil mu'minin, Hafsah. Wa akhadhaha min Hafsah Uthman fi khilafatihi,
Kemudian berpindah tangan dari Hafsah ke Utsman di masa kekhilafahan Utsman bin Affan, wa nasakha minha biwasitati Zaid bin Thabit nafsuhu. Kemudian Utsman bin Affan menulis ulang ayat-ayat tersebut dengan bantuan Zaid bin Thabit lagi. Wa'adadun min kibaril muhajirin wal ansar iddatan nusakhin arsalat ila amsaril muslimin. Kemudian tadi setelah Umar radhiyallahu anhu wafat, ia turunkan kepada anak perempuannya Hafsah ummul mukminin, lalu berpindah tangan ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memintanya kepada Hafsah di masa kekhilafahannya untuk ditulis ulang dengan bantuan Zaid bin Thabit dan sebagian besar dan begitu pula dengan bantuan beberapa para kibar al-muhajirin dan ansar, dengan beberapa cetakan, dengan beberapa tulisan-tulisan. Lalu tulisan tersebut ursilat ila amsaril muslimin, dikirimkan ke daerah-daerah kaum muslimin, disebarluaskan. Fa Abu Bakar hafidha kullama dawwanat fihi ayatun aw ayat minal Quran hatta la yadba' minhu syai', hatta la yadhi'u minhu syai'. Maka Abu Bakar menjaga apa yang sudah ditulis di dalamnya dari ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang sedikit pun dari Al-Quran tersebut. Abu Bakar menjaga. Wa Utsman jama'al muslimin ala majmu'atin wahidah min hadhil mudawwan wa nasyarahu. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah menyatukan kaum muslimin dengan satu bentuk cetakan Al-Quran, dan Utsman bin Affan menyebarkannya ke seluruh daerah kaum muslimin. Hatta la yakhtalifu fi lafdhin, agar mereka tidak berselisih dalam melafazkan Al-Quran. Maka seluruh lafaz-lafaz Al-Quran itu benar sampai sekarang. Wa tanaqalal muslimun Al-Quran kitabatan minal mushafil mudawwan wa talaqqiyan minal hufaz ajyalan an ajyal fi iddati qurun. Maka kaum muslimin saling menyampaikan Al-Quran baik secara apa yang sudah ditulis atau yang dicetak, saling berpindah tangan. Wa talaqqiyan minal huffaz, ada pula yang mempelajarinya secara talaqi, bertemu langsung dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi di beberapa masa. Wa makhtalafal maktub minhu wal mahfuz, dan tidak ada yang berbeda, tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang berselisih apa yang ditulis dengan apa yang dihafal. Wala ikhtalafa fi lafdhatin minhu Sini wa Marakishi wala Buluni wa Sudani, dan tidak ada perselisihan di lafaz dari di lafaz-lafaz Al-Quran, baik dari orang Cina. Marakish ini Maroko atau apa ini? Marakish ini enggak tahu apa artinya. Wala Buluni negara apa ya? Bolonia ada enggak? Wa Sudani, dan orang-orang Sudan. Mereka tidak ada perselisihan di lafaz-lafaz mereka di dalam membaca Al-Quran. Wa hadhihi malayinul muslimin fi mukhtalafil qarat mundu 13 qarnan wa naif wa 80 sanah yaqra'unahu jami'an la yakhtalifu fihi fardun an fardin wala ummatun an ummah la bi ziyadatin wala naqsin wala taghyirin aw tabdil aw tartib tahqiqan li wa'dillahi subhanahu idh qala 'azza sya'nuhu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Seperti inilah jutaan kaum muslimin di berbagai benua sejak 13 abad dan sejak 13 abad lebih, wa 80 sanah 13 abad dan 80 tahun lebih, yaqra'unahu jami'an, mereka membaca Al-Quran, mereka seluruhnya membaca Al-Quran, la yakhtalifu fihi fardun an fardin, yang mana tidak ada perselisihan dan perbedaan antara perorangan ataupun antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.
La bi ziyadatin wala naqsin, tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang kurang. Wala taghyir wala tabdil atau tabdil, dan tidak ada yang berubah dan tidak ada yang diganti. Au tertib, atau urutannya berbeda-beda. Tidak ada, seluruhnya sama. Seluruhnya sama. Tahqiqan li wa'dillahi subhanahu, sebagai bentuk realisasian, sebagai bentuk pernyataan dari janji Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Itu tentang dari sisi pembahasan Al-Qur'an, dari sisi keberadaannya, dari sisi apa lagi tadi? Dari sisi ketetapannya dan apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu seluruhnya qat'iyah. Seluruhnya qat'iyah. Apa itu qat'iyah? Kita harus meyakini bahwa apa yang ada pada kita sekarang sama dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Tidak ada perubahan, tidak ada penyelewengan, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang berkurang. Apa yang kita baca sekarang sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Itu yang perlu kita yakini. Ini dari sisi keberadaannya, ketetapannya, turunnya Al-Qur'an tersebut, dan begitu pula penyampaiannya kepada kita. Seluruhnya qat'iyah. Adapun barulah masuk kita ke pembahasan amma nususul Quran min jihati dalalatiha ala ma tadammanathu minal ahkam. Adapun nas-nas Al-Qur'an dari sisi apa yang ditujukan ayat-ayat tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya dari hukum-hukum. Dari sisi tersebut, nah ini yang akan kita bahas, maka dia terbagi menjadi dua, nassun qat'iyyud dilalah ala hukmihi wa nassun dhanniyud dalalati ala hukmihi. Nas yang apa yang ditunjukkan di dalam, apa yang terkandung hukum yang ditujukan di dalam ayat tersebut itu qat'i, benar atau masih dhanni. Apa yang ditujukan dari ayat tersebut berupa sebuah hukum, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'i itu benar, itu yang ditujukan oleh ayat tersebut. Ada yang dhanni, masih dhann, perkiraan, bisa benar, bisa salah. Ya, ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Jazakumullah wa jazakunallah khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.